kelompok 1 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Heri Rahmawan ME, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Raden Intan Lampung. Dan di sini saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya dengan saya sendiri, M. Farhan Rezari Gawali, dengan NPM 2151030186. Dengan saya Eka Hoiria, NPM 2151030028. Dengan saya sendiri Vanessa Eka Pratiwi, NPM 2151030034. Saya dapat salin dengan NPM 2151030257. Saya ada dari dengan NPM 2151030108. Saya Laila Tunggal Maskupa dengan NPM 2151030042. Saya Sahida dengan NPM 2151030084. Sahida, kalau boleh tahu, kamu supaya terbantu dengan bank apa ya? Kalau bukan kemarin saya pakai BNI Bank Syariah. Nah, bank syariah itu termasuk sistem keuangan kan? Nah, iya, Bank Syariah itu kan termasuk sistem keuangan. Karena dalam sistem keuangan kan ada dua, ada berupa bank, itu depository financial institution, juga ada yang non bank, non depository financial institution. Terus bedanya apa sih sistem perbankan dan sistem keuangan syariah? Boleh tahu dijelaskan? Ya, jadi perbedaan antara sistem perbankan dengan sistem lembaga keuangan itu, kalau sistem perbankan itu dia punya fungsi atau peran memberikan dana serta memberikan pinjaman kepada masyarakat sendiri. Nah, kalau setahu saya ya, pembagian keuangan non bank itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada penyaluran dana, terus yang kedua itu seperti bank mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang mau meminjam untuk pinjaman itu di bank tersebut. Selain bank syariah ada juga bank konvensional kan? Nah, iya benar ada. Kalau dilihat dari fungsinya itu ada bank umum dan juga bank BPR atau bank berkreditan rakyat. Kalau kita pembayaran alat tersebut, bagaimana sih cara agar Alat pembayaran itu kan dibagi menjadi dua, yaitu kartal dan viral. Bank sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang viral dan bank umum itu sebagai pencipta uang kartal atau yang dilakukan secara bank yang dilakukan secara khusus tidak dilakukan secara umum. Nah, balik lagi ke bank syariah tadi ya. Nah, itu bank syariah itu ada di Indonesia mulai sejak kapan ya Kak? Kira-kira? Oke, jadi gini, dulu bank syariah yang pertama kali ada di Indonesia itu namanya Bank Muamalat Indonesia. Nah, akte pendirian BNI ini ditandatangani pada tanggal 1 November tahun 1991. Singkat cerita, BNI ini diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana bank bagi hasil ini diakomodasi. Terus pada tahun 2008 nih disahkan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang tersebut mengatur secara khusus mengenai bank syariah nih, dari mulai kelembagaannya sampai cara bekerja bank syariah tersebut. Nah, perannya bank syariah itu apa aja sih? Nah, jadi gini ya, Bang. Peran bank syariah itu memberikan operasional perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Terus juga menjadi kerjasama dengan para ulama gitu kan, karena di Indonesia ini kan mayoritasnya beragama Islam ya, jadi peran ulama itu sangat besar. Kalau peran lembaga keuangan bukan bank itu apa ya? Oh, jadi menurut saya ya, kalau perannya lembaga keuangan non bank itu dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama itu membantu usaha untuk meningkatkan barang atau jasa. Terus yang kedua itu memperlancar distribusi barang. Terus yang ketiga meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi itu menurut saya.
Halo teman-teman, apakah masih semangat? Semoga tetap semangat ya. Bisa ditarik kesimpulan dari dialog yang teman-teman saya sampaikan tadi bahwa fungsi sistem keuangan itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu sistem moneter, tercakup bank dan lembaga yang menciptakan uang viral, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan bank yang memperoleh giro. Dan yang kedua, sistem perbankan atau depository financial institution. Dan yang ketiga, sistem lembaga keuangan bukan bank dan non depository financial institution. Tidak hanya itu, fungsi sistem keuangan itu terdiri dari 7 macam. Dan yang pertama itu fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan seperti obligasi, saham, reksadana, ETF, saya kurang lebih tahu. Dan itu hanya tersedia di pasar modal. Dan bagi masyarakat maupun teman-teman mahasiswa sangat disarankan mungkin ya, apalagi kita sebagai mahasiswa ekonomi dan bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu menurut saya cukup bagus ya untuk mulai bermain di pasar modal ya. Walaupun pemula kan tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa maju maupun mempelajari lah hal-hal yang ada di pasar modal seperti resiko dan pergerakan saham atau investasi lainnya lah ya. Dan pasar modal itu resiko nilai mata uangnya turun itu sangat rendah karena saham reksadana dan lain-lain itu lebih rendah lah resikonya dibandingkan emas, ataupun kelebihannya ada di pasar modal sendiri kan. Dan yang kedua, fungsi penyimpanan kekayaan. Seperti yang saya bilang tadi, pasar uang dan pasar modal itu suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan nilai aset yang dimiliki sampai dana tersebut kita gunakan untuk berbelanja untuk kebutuhan yang lain-lain. Dan yang ketiga, fungsi likuiditas. Kekayaan yang disimpan dan bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan, obligasi atau saham, dan instrumen keuangan lainnya, menjadikan keuntungan dengan resiko yang relatif kecil seperti yang saya bilangkan tadi. Dan cara tersebut untuk mengkonversi mata uang menjadi mata uang yang cash gitu kan. Lembaga keuangan depositori menyediakan berbagai alternatif instrumen simpanan yang memiliki likuiditas yang tinggi. Dan yang keempat, fungsi kredit. Pasar keuangan menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan pinjaman yang disertai dengan janji untuk membayar kembali di masa yang akan datang. Contoh seperti saja, misalnya tetangga kita pengen beli motor gitu kan, pengen beli laptop untuk anaknya yang kuliah, ataupun barang-barang yang bisa dibilang cukup penting untuk dimiliki atau digunakan saat ini kan. Biasanya kan ada aja kan yang belum mempunyai uang cash atau uang tunai yang bisa dibayar secara langsung, itu jarang-jarang yang ada, apalagi kelas ekonomi ke bawah, menengah ke bawah kan. Jadi ya mau nggak mau harus meminjam di bank-bank yang bisa untuk pembiayaan lah, seperti BNI Syariah, terus apa lagi ya bank-bank yang bisa untuk pendanaan lah. Ya semua bank bisa sih pendanaan, cuma kan kita sendiri disarankan untuk memilih bank yang bersifat syariah, yang notabene bunga itu hampir tidak ada dan menghindari terjadinya riba. Dan yang kelima, fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atau transaksi barang dan jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain rekening, giro, diet, kartu kredit, termasuk mekanisme clearing dalam perbankan. Yang keenam, fungsi resiko. Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen atas proteksi terhadap jiwa, kesehatan, dan resiko pendapatan atau kerugian. Hal tersebut
dapat dilakukan dengan menjual berbagai polis asuransi. Dan yang ketujuh, fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Untuk teman-teman, apakah burung dara cendrawasih? Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.